Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar. Wa sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa diryaqil aghyar wa miftahi babil yasar. Sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil ahyar adada ni'amillahi wa ifdhalihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna li asma'an ana Muhammadun sallallahu alaihi cicing bae siapa sholawat sallallahu alaihi wasallam tadi telat siapa. Inna li asma'an ana Muhammadun wa ana Ahmadu. Kita ke nabi lain si Mirja lain. Wa ana al-mahi wa ana al-hashir wa ana al-aqib wal aqibul ladzi laisa ba'dahu nabi. Wa qala Syekh Tajuddin As-Subki, wa syukrul mun'imi wajibun bisyar'i. Allahumma hidayatan lis-shawab. Pengatur waktu, penata acara yang saya hormati, wabil khusus segenap para panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga besar masyarakat Blok Anjun, Desa Sigong, yang pada malam hari ini Mauludan udah sampai tanggal 96. Ini pemecah rekor ini. Kalender Maulid aja sampai 90 hari lebih. Masya Allah. Gak apa-apa Ustadz Mauludan, tapi bukan di bulan kelahirannya. Gak. Takut ada yang protes. Maulid udah lewat masih Mauludan. Gak apa-apa, enggak. Anggap aja Ba'diyah. Orang NU suka Ba'diyah. Maaf jujur nih panitia Pakku beserta keluarga besar Desa Sigong ngadain Mauludan pada malam hari ini saking cintanya sama Rasulullah. Sedangkan cinta yang sejati, maaf, tidak pernah mengenal waktu. Kapanpun bisa dibuktikan. Betul? Betul enggak? Bahkan kepengennya kiai itu tiap hari Mauludan, nggak ada liburnya. Nah, iya, ketemu Ramadan, pengennya masih ada yang Mauludan. Sampai itu nganggur kiai. Kalau ada mulut kiai udah gemuk aja udah. Kardus kabeh kalau si itu berkat. Saking semangatnya para panitia ngadain Mauludan, lewat Rabiul Awal masih Mauludan, lewat Rabiul Tsani, Jumadil Awal, sekarang Jumadil Akhir, sebentar lagi Rajab, masih Mauludan.
saking cinta sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya hakikat izin Allah ini acara bisa terjadi wasilah sababiyah, ada proses yang dilewati oleh para panitia. Apa prosesnya? Yang pertama ada perjuangan para panitia, yang kedua pengorbanan. Perjuangannya apa? Udah lama panitia nandain tanggal, pengen ngondang Asep Mubarok. Jangan lihat, jangan nonton di YouTube doang, jangan lihat di HP doang. Kata panitia pengen ngeliatin asli hidungnya si Asep Mubarok. Ngomong gitu tak kuwu kain. Mana si kuwu, mana dah? Cekek gua aing si kuwu. Dari perjuangan disusul dengan pengorbanan. Apa? Oh, air ya. Putih. Satu lagi kurang komplit sesaja. Kopi hitam. Kopi hitam. 3 minuman saya favorit, air bening putih, air kopi, kopi hitam sama susu. Ini di waktu Bu makan minumnya. Air putih habis tidur, bangun tidur sampai asar itu air putih. Kata dokter menguras virus-virus dalam tubuh kita, harus dikuras dengan air putih bening. Maghrib asar sampai jam 12 malam kopi hitam. Jam 12 malam sampai pagi baru susu yang ujungnya hitam. Cicing sian ini sian pas ngerti bae sian. Kata susu anu ujungnya hitam, kata kebeki kuwu eta nu kitu. Cicing sian kuwu cicing dibantai wae gitu. Alhamdulillah. Ya maksudnya susu di kopian. Jadi susu ujungnya ngeres pikiran. Pengorbanan apa? Pengorbanan harta, tenaga, pikiran. Harta dikorbankan untuk Maulidur Rasul. Ada tenda, ada panggung, ada sound system, ada kamera. Maaf, ini bukan milik panitia, punya orang lain. Kok dipasang di sini? Kan dibayar. Pakai harta para panitia, para jamaah, betul? Di samping harta, tenaga dikorbankan. Para panitia, para pemuda, bapak-bapak, ibu-ibu ikut ngorbanin tenaga, ngebenahin tempat supaya nyaman yang hadir. Bahkan berkah, masya Allah berkah. Ini tanah daerah Sigong nih, khusus Anjun, berkah. Saking berkahnya ditanam besi, bijil daun. Jadi mana akarnya ya daun. Hebat ya lurah ya, ya. Berkah ya lapang ya. Gak sudah dibongkar panggung, dia tunda terus ya. Juga bijil buah ke Bararijal mau pakai bus gitu. Tenaga dikorbanin, ibu-ibu ikut korban tenaga, masak dari pagi sampai sore. Insya Allah ada goreng pete, goreng jengkol, ada sate. Kok Asep tahu? Ya tahu lah. Dia aing nyatu. Kalau Kerawang Sundanya kasar Bu. Gak apa-apa saya Sunda kasar. Gak apa-apa saya kasar. Ya saya kan makhluk kasar bukan makhluk halus. Makhluk halus kubu tuh. Makhluk halus. Ya Allah, kataku aing ngimpi naon putih. Muludan aing dibantai. Ya Allah, tenaga dikorbanin, pikiran dikorbankan. Di panitia udah dagdingdu pikiran, takut si Asep Mubarok gak datang. Udah nyebar undangan kemana-mana. Malu kalau Asep Mubarok gak datang. Kenapa? Karena Muludan Rajaban bukan hajat pribadi, hajat masyarakat. Tanggung jawabnya berat ke masyarakat. Ini panitia dagdingdu pikirannya. Dilupai ka tukang ya kuwungis SMS-an bae. Bah, 3 hari lagi ya. Isuk-isuk kering kuwu deui bae. Bah, berangkat jam baraha be ku aing. Pusing kuwu digitukeun. 3:30 udah nyiapin mobil, baru naik kaki saya 1 naik mobil kering kuwu deui bae. Nah, geus ku aing teh kuwu.
Bah, posisi di mana? Karek naik cokor sabelah. Kira aku suku aing dipoto. Yang bukti kaku. Masya Allah. Azab Mubarak terganggu? Tidak. Ngemaklum, namanya panitia tanggung jawab berat sama masyarakat. Jangankan gak datang itu mubalik atau qori yang kita undang, lambat aja datang, jam 10 belum datang, dak dituk pikiran panitia. Ya kan biasanya masyarakat kebagi dua, ada yang pro, ada yang kontra sama panitia. Betul gak? Mubalik yang diundang belum datang-datang, yang pro mah ngupain aja, udah sabar, ujian dari Allah, tenang aja. Tapi yang kontra lain lagi ngomongnya. Dah, aing geus teu percaya saya tak jadi panitia. Geus mah galak. Teu udunan pisan. Teu mere pisan. Teu mere duit-duit acan. Aja nu kitu di dieu. Ah, sia mitnah ka batu sia. Ieu muludan ulah aya fitnah sia. Oh ya aya eueuh di dieu mah nya. Eueuh nu ngaku. Harta, tenaga, pikiran dikorbankan, ada perjuangan, dibungkus dengan satu bungkusan yang mulia. Apa nama bungkusannya? Peringatan Maulid Nabi Muhammad. Isi bungkusannya apa? Orang-orang yang punya harga di hadapan Allah. Kita kalau tidak digerakin sama hidayah taufik Allah, maaf, menurut hawa nafsu kita mending di rumah kita diam. Tapi ada kasih sayang Allah malam ini kita kumpul di sini, betul? Ada yang udah 2 jam, sejam, 3 jam duduk di sini, sabar gara-gara cinta kepada Rasulullah. Inilah orang-orang yang berharga. Makanya disebut lagi pengajian. Naon bu? Pengajian tina kalimat pangajen. Apa pangajen? Harga. Disebut dari pangaosan, dari kalimat pangaos. Naon hatina pangaos? Harga. Cocok sama jaminan. Barang siapa yang ngelangkahin kaki menuju majelis ilmu, berkumpul jangan para habaib, para ulama, para kiai, para asatid, pulangnya dapat ilmu, dapat nasihat, dapat doa. Insya Allah itu orang-orang yang pulang dari majelis ilmu akan menjadi orang yang punya harga di hadapan Allah. Bukan amin, amal. Nu amin kenceng, indit henteu ka masjid. Pengajian di samping rumah pura-pura nggak tahu. Ada yang begitu? Salah kisia ya tadi. Atuh, ini yang susah dibawa ngaji nih bapak-bapak. Kalau ibu-ibu, maaf, saya bukan muji di depan ibu-ibu. Setiap pengajian rame di mana-mana sama ibu-ibu. Oh, capek ibu-ibu mah. Pagi-pagi ada pengajian rutinan mingguan datang. Kalau di rumah banyak pekerjaan cucian numpuk, nanti nyuci mah pulang ngaji. Ada yang begitu ya? Tah dengekeun Udin, Pepen, Kodang sia dengekeun. Bahkan ada yang nekat ibu-ibu ke pengajian membawa cucian. Nyusul kiai nan siapa? Ya, thank you very much. Saya ngapalkeun tadi aing cicing togan. Ya Allah. Paling rajin pengajian ibu-ibu siang malam, masya Allah paling kompak. Makanya saya di Cikampek Kerawang ngadain pengajian tara lobang ngondang bapak-bapak nyaah undangan disebarkan ke bapak-bapak 100 dutang 5an aki-aki KB nu obat molor nu hiji batuk yang memagahan karpet di majelis. Mending ngondang ibu-ibu mah cukup satu undangan ke satu desa nu datang 1000. Ibu-ibu mah kompak kan olok kejo. Ibu-ibu mah teko ngangsongkeun kadaharan untuk ngitung menit detik ke beak salak jeruk cau asongkeun tetetetetet jeung piring-piring na leungit. Amit-amit ibu-ibu. Kue di pengajian susuguh lu asupkan atas ronginang abolu asupkan kena kutang. Ayo sia kanyahoan sia ayo. Mun bapak-bapak awet tuh lihat di depan Padan Ramil Pak Kapolsek depan Habib itu cau pisang awet. Deule ku sia tuh awet.
diimah panitia pisang awet salak jeruk awet bapak-bapak karari bae tak bapak-bapak mata modus ya teh nempo batur meleng pisang leungit hiji di kantongan ku bapak-bapak sok terpercaya kodok ke kantong celana bapak-bapak pasti aya cauna menang mesek deh cau raja bulu jijing san ini temilu nyengir sih ya Masya Allah ya iya kan udah tengah malam dibawa ngaji serius larinya ke mata malam teuing aing naik na kuus yang sebenarnya majena udang sare ya aing balik jauh macet diantar henteu aing ku panitia aya iyalah saya jauh Cikampek 4 jam lebih dengan macetnya bubar pengajian panitia mah kugung molor langsung aing di jalan kebijaksanaan si kugung awas ya ku tambahan deh amplopnya ya itu ngelembur aing gitu mudah-mudahan ibu panjang umur semuanya amin. Kalau nggak ada gerakan langkah ibu-ibu ke majelis taklim perasaan padam di majelis taklim ini hebatnya ibu-ibu di mana mereka paling kompak Masya Allah. Mudah-mudahan pulang maulid bapak-bapak yang tadinya gak seneng ke pengajian ikut pengajian insya Allah. Mudah-mudahan semua pengorbanan ibu bapak baik kata tenaga pikiran dijadikan ladang amal soleh. Apa yang ibu bapak korbankan harta disodakohkan gak bakalan hilang. Justru harta yang disodakohkan itu akan ditambah sama Allah. Rasul gak pernah bohong. Sabda Rasulullah SAW, mana koso malun min sodakotin bal yazdad sampai 3 kali Rasul mengulang itu kalimat. Harta yang kau sodakohkan di jalan Allah itu harta bukan hilang, justru bakal ditambah oleh Allah. Barokah Maulidur Rasul malam hari ini yang kita peringati. Mudah-mudahan ekonomi, bisnis, usaha, orang-orang sini khusus yang hadir semuanya semakin diberkahkan oleh Allah buat bekal ibadah. Wabil khusus para habaib, para alimul ulama, para kiai, para asatid, guru-guru saya yang sama nafah hadir di haflah mubarakah yang nggak bisa saya sebutkan namanya karena mengagungkan memuliakan ulama Allah dzurriyyah Rasulullah. Masya Allah dari Bunten juga ada Habib, alhamdulillah bisa ketemu di sini. Subhanallah. Para habaib, para kiai, mudah-mudahan beliau yang akan memegang nanti tonggak syafaah yang disebut syafaah khas. Syafaah uzma Rasul yang megang, tapi ada syafaah khas. Rasul mempercayakan kepada duriyahnya, cucu-cucunya, nih pegang bendera syafaatku, panggil orang-orang yang sering ikut denganmu nanti. Kita ada di belakang beliau nanti di Yaumil Mahsyar. Mudah-mudahan Habib ya, saya dulu yang dipanggil nanti ya. Awas jangan kubu belakangan aja di mahsyar nanti. Woi Sebu Barok surga kubu nunggu dulu ya iyalah nunggu RT nunggu hansip pada Domil pakai polsek ayo ini baju jadi saksi nanti komandan dibawa ngaji barengan Duriyah Nabi ini yang diperingati kakeknya beliau. Kita di hari ini sama cucu-cucunya, Masya Allah ditambah keberkahan buat orang sini. Alhamdulillah. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, langsung aja. Gak ada tema ya, biasanya ada baligo, ada tema ya. Waduh aing nyen sorangan ya tema nambah dari amplop aing, awas ya Bu. Mana lain si gong kita tema na tema na gede kan seperti Bu jawab Pak. Oh ada. Kita jadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
disebut umat yang paling mulia di hadapan Allah dibandingkan dengan umat yang lain. Ada pertanyaan, Ustaz, kita umat Islam jadi umat yang paling mulia di hadapan Allah dibandingkan dengan umat yang lain. Apa mungkin kita mulia di hadapan Allah gara-gara ada sholat 5 waktu, umat yang lain gak ada sholat 5 waktu? Apa kita mulia di hadapan Allah gara-gara ada puasa Ramadan, umat yang lain gak punya puasa Ramadan? Apa kita Islam mulia di hadapan Allah gara-gara ada haji umroh, umat yang lain gak ada haji umroh? Ayo orang tafakuran, Bu, Pak, maaf, lamun orang ngukur kemuliaan orang di hadapan Allah make sholat orang. Contoh, si Asep Mubarak pribadi tahu diri, sadar diri, bukan suudon sama Allah. Kalau ngukur kemuliaan si Asep Mubarak di hadapan Allah pakai sholatnya si Asep Mubarak, maaf, sholatnya si Asep Mubarak masih jauh dari kesempurnaan. Boro-boro khusyuk, tumaninah aja belum bisa. Nggak tahu bapak-bapak ibu-ibu di sini mungkin udah pada khusyuk sholatnya ya. Pak, nggak khusyuk, saking khusyuk pohok karena rokaat. Apalagi khusyuk siapa nggak hulengnya tak? Mikiran COD sih. Beda ya loba banget COD di dia. Tuh banget online aja tuh. Sadar diri, kualitas sholat kita belum, masih jauh dari kesempurnaan. Boro-boro khusyuk tumaninah aja belum bis. Mata aja udah kegoda, sholat khusyuk hilang. Bapak berjamaah sholat di masjid sampai merem-merem takbir saking pengen khusyuk. Allah Akbar, sampai keluar pemacannya saking pengen khusyuk. Begitu bar ini mata bukan ngeliatin tempat sujud bapak-bapak, bukan, tapi ngeliatin merek samping yang di depan kita. Mahal. Atlas juga bagus, Allah Akbar. Tapi katanya si Atlas mahal juga sekarang. Wadimor sami Allah. Lamun malaikat tukang humor geus ditajong ta jelema salat. Aisyah salat mapai harga samping tolol. Kemana kehusuan udah hilang, boro-boro usut tuh maninah aja gak bisa. Betul kan? Betul kan? Mata udah kegoda, hidung kegoda. Hei, rumah yang dekat masjid, pikir waktu-waktunya sholat ulah ngagorengan lauk asin. Disuruh sholat lohor ke lapar. Asep goreng pedang. Ngulak ke masjid masuk. Kambe kudu sholat ke sholat eta lapar. Aduh, cocok na jeung jengkol eta keur sholat mapai lalap. Irung kaganggu, panon kaganggu, jeli kaganggu. Jujur ibu-ibu sholat isya bukan karena adzan isya, bukan, karena iklan. Saya jawabnya jujur, karena iklan. Anaknya udah ngasih tahu, mah udah ada di Isya, lama Isya mah nyantai, ini lagi seru si Andin. Nanti kalau iklan, kalau begitu iklan masuk kamar sholat, anaknya ngomandoin di depan TV, mah iklannya banyak. Maknya di kamar sholat denger, oh lama, nyantai itu sholat. Udah 3 rakaat sholat Isya, anaknya teriak memulai Allah Akbar, sami Allah, loncat langsung. Anaknya ketindih, remote direbut, takwal kena hulu budak beletok, dan dipindahkan kasih Upin, pindah ya panca aing rame. Sholat hancur, wiridan lapur, hulu budak genjur. Pegawaian saha? Ibu benar celik kaganggu, komo ke sholat
sakumaha khusyukna hancur kehusuan ketika kita sholat diganggu liang pantat. Pasti anu ngalaman ya keur sholat nahan itu tayos ya, ayo tuh bisa khusyuk. Sholat isya geus 3 rakaat tinggal 1 rakaat deui hayang gitu dibatalkeunnya 1 rakaat deui teu dibatalkeun geus nyedek kana gerbang. Silakan saksikan dengan seksama bagaimana ekspresi orang sholat nahan hitut. Ngegerebek. Makanya bapak lamun sholat diharap anu ngagerebek sadungna eta jelema keur nahan hitut eta. Lain dibeledageunnya 1 rakaat deui. Teu dibeledageun geus nyedek kana gerbang. Ayeuna patahan-tahan jeung hitut awakna ngagerebeg. Kok Asep nyaho aing ngalaman. Kacau. Anak muda di belakang sholat isya udah 3 rakaat. Imam sholat isyanya aki-aki lambat sepuh ambek-ambekan bae tak budak ngora goblok ya imam lambat-lambat deui aing teu kuat aya gitu atuh imam teh nya usia rek kitu tolong imam tenang aja di depan gak tahu ada yang mau kentut di belakang itu anak muda ditahan bae dibatalkeunnya 1 rakaat deui gerebeg deui begitu ruku nyengsol di pantat takut ngebeledak pet-petan ditahan bae ditahan sujud nungging wah nilep tahiyat duduk gerebek deui imam di depan assalam joger nembak astagfirullahaladzim Aisyah jadi ngaruksak sholat itu diakhiri dengan salam lain kuhitut lain hancur kehusuan kita betul enggak? Kalau bukan dari sholat mungkin kita diukur mulia di depan Allah gara-gara puasa Ramadan Ustaz, karena orang lain nggak ada puasa Ramadan. Maaf ibu pak, maaf, kualitas puasa Ramadan kita masih jauh dari kesempurnaan. Boro-boro nyampe kualitas khususil khusus, mau nyampe kalimat khusus aja belum bisa. Puasa kita di bulan Ramadan baru nyampe kualitas puasa umum. Apa itu umum? Baru mampu nahan lapar haus saja. Mata nggak ikut puasa, bibir nggak ikut puasa, betul. Mudah-mudahan kita ketemu lagi dengan Ramadan tahun depan, amin. Meskipun tuh Ramadan kategori bulan premium, bulannya makan dan minum. Bahkan Ramadan termasuk kategori bulan pertalit, perut teras melilit. Meskipun premium, makan dan minum, pertalit, perut teras melilit, insya Allah di bulan Ramadan kita insya Allah tidak meninggalkan solar. Apa solar? Sholat tetap lancar. Kalau udah bisa begitu, insya Allah di bulan Ramadan kita mampu meningkatkan kualitasnya menjadi pertamax. Apa pertamax? Pertaubatan yang maksimal. Kalau kita bisa lakukan itu, maka di ujung Ramadan kita semuanya insya Allah bakal dapat bensin. Apa bensin? Benar, surga itu indah. Amin, lain emperah. Surga doa. Dapat surga yang indah, amin. Ulah emprah kira aku ngadoa di tepuk tanganan teu etis ya kiai. Rabbana atina fid dunya hasanah tolol amin. Tadi bu jauh puasa Ramadan kita baru puasa biasa aja mampu nahan lapar haus, betul gak? Betul gak? Mata gak ikut puasa. Alhamdulillah Ustaz, saya tiap Ramadan gak pernah keluar rumah, takut hilang pahala puasa saya, takut lihat aurat perempuan, maka saya di rumah terus dari pagi sampai maghrib. Kegiatannya apa selama Ramadan di rumah terus? Ya nonton TV lah. Kalau nonton TV kan bulan Ramadan di TV ada ceramah agama Ramadan, betul pak, acaranya di TV Ramadan siang pengajian Ramadan. Tapi yang bahaya iklannya gift merawat kecantikan kulit anda, bening
apalagi hand body. Lagi puasa Rexona close up aurat semua, betul kan? Tapi iklan itu nyambung semua sih. Rexona iklannya buat ketek-keteknya diliatin, hand body buat betisnya diliatin, Pepsodent close up buat giginya diliatin, nyambung semua. Cuma satu yang gak nyambung iklan, Softtek. Sampai sekarang saya penasaran, buat apa? Emang aing anak PAUD iklan Softtek lu catat maksudnya naon eta kunaon teu dideuleukeun eta penasaran. Berarti kesimpulannya Softtek untuk orang yang luncat-luncatan. Mata udah maksiat, betul. Kalau bukan gara-gara Ramadan, mungkin gara-gara haji umroh kita mulia di hadapan Allah. Maaf Pak Haji, Bu Haji, kualitas haji umroh kita masih jauh dari kesempurnaan. Kita pulang dari Mekah cuma dapat kopiah putih. Bu Haji pulang dari Mekah baru dapat abaya, menang beli di hotel, ngerasain sholat khusyuk di Mekah, di Madinah. Itu haji, nangis sholatnya. Tapi tanya sama Pak Haji, begitu pulang dari Mekah, balik ke Anjun, balik ke Sigong, haji di Sigong, sholatnya henteu nangis deui. Pertanyaannya, kemana air matamu, Ji? Terus beak di Mekah, baca sholawat Rasulullah, baru ngucapin assalamualaikum ya Rasulullah dari babus salam ke Raudhah. Ingat sabda Rasulullah, man zarani ba'da wafati fakannama zarani fi hayati. Barang siapa yang berziarah kepadaku setelah aku wafat, maka itu sama dengan berziarah kepadaku ketika aku hidup. Berarti kita di Nabawi jadi tamunya Rasulullah. Udah nangis dari Raudhah, assalamualaikum ya Rasulullah, nangis. Pulang dari Madinah datang ke Sigong, Bu Haji sholat henteu nangis deui. Pertanyaannya, kemana air matamu, Ji? Saat beak di Madinah, jujur sholat nangis aja di Mekah, di depan ada Ka'bah, malu kita sama Allah. Dari mulai dipanggil azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu adzan sampai kemana-mana kedengaran, dari hotel, dari maktab, dari swalayan, pada lari masuk ke masjid, kesedot. Perasaan yang adzan pakai semprani, beda jeung di Lumur Aing di Karawang. Jelema ngadenge adzan mental, adan-adan molor-molor. Karawang di Sigong begitu dia mimitina, Masya Allah. Masuk Masjid Haram, lihat Ka'bah, nangis. Qomat berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salati, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Imam mulai kedengaran suara di depan. Stop. Wa'tadilu sufufakum, luruskan saf, luruskan. Allahu Akbar. Bilal ngikutin dari belakang. Allahu Akbar. Nikmat.
mendadak lupa mau ongkos 30 juta. Baru dengar suara kiroatnya enak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Enak, nikmat, tenang. Habis Fatihah, Yasin